analytical exposition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up students? I hope you're feeling well for studying today. Well, pernahkah kamu membaca kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat? Misalnya, seperti kalimat berikut. Do you agree that music is important in our life? Setujukah kamu musik penting bagi hidup kita? Kalau ma'am, yes I do. Music has certain role completing our day-to-day activities. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu termasuk sebagai analytical exposition. Nah, untuk tahu pengertiannya dan bagaimana penggunaannya, langsung saja kita bahas tentang analytical exposition ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa pencet dulu tombol like dan subscribe. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena or issues are important or worthy to be discussed by providing the arguments or opinions to support the topic. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentative text karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Semua orang punya pendapat kan? Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat, kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah point of view atau sudut pandang si pembacanya. Teks ini murni hanya berisi pendapat si penulis. Jadi kalau kamu punya hal yang pengen kamu ungkapkan, enak kamu tulis di sini. Oke? Now let's see struktur analytical exposition text. Gimana sih struktur dari teks analytical ini? Analytical exposition text terdiri dari yang pertama itu tesis. Pada bagian tesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama dari sebuah teks. Jadi di awal paragraf itu disebut dengan tesis. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Lalu di paragraf berikutnya itu adalah arguments. Di paragraf ini, kamu bisa menemukan bagian arguments-nya. Penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Nah, mungkinkah kamu punya satu pendapat? Nah, kamu punya banyak pendapat. Ungkapkanlah di sini. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Jangan kamu hanya memperhatikanku saja ya. Oke, yang ketiga itu disebut reiteration atau conclusion. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Biasanya ya, yang dibahas itu hampir sama, cuma bahasanya berbeda. Agar kamu semakin paham, coba kita lihat contoh analytical exposition text berikut ini. Let's check it out.
Ini adalah sebuah contoh text analytical exposition. Judulnya The Importance of Having Breakfast. Pentingnya makan pagi. Di paragraf pertama itu disebut tesis. Topik utama yang ingin disampaikan oleh penulis berada di tesis ini. Katanya, in a busy morning, people tend to skip the breakfast. Setiap pagi orang biasanya sering mengabaikan makan paginya. Actually, there are many benefits of having breakfast. Sebenarnya banyak sekali keuntungan dari makan pagi. Here are 2 reasons why it is important. Berikut ini 2 alasan kenapa makan pagi sangat penting. Di tesis ini, si penulis sudah mengarahkan pembaca betapa pentingnya makan pagi dengan mengarahkan pembaca kepada 2 alasan di 2 argumen di paragraf berikutnya. Alasan pertama, having breakfast helps us feel more focused for the coming day. Jadi makan pagi itu membuat kita merasa lebih fokus untuk menghadapi hari. Kalimat selanjutnya adalah penjelasan dari argumen tadi. Di argumen kedua, alasannya yang disampaikan oleh penulis tadi adalah having breakfast will also control our appetite. Jadi kalau makan pagi juga mengontrol selera makan. Kalimat selanjutnya adalah penjelasan dari argumen kedua tadi. Dan di paragraf terakhir, reiterationnya, si penulis menjelaskan the 2 reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Inilah yang membilang tadi kalau kalimat di tesis dan reiteration itu sama maksudnya, tapi kata-katanya aja yang berbeda. Selain struktur, kamu juga harus tahu tentang language features atau kaidah bahasa dalam penulisan analytical exposition text. Language features-nya atau kaidah kebahasanya adalah penulisan analytical exposition text menggunakan bentuk tense simple present. Menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan si penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, and etc. Lalu, menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara 2 klausa. Internal conjunctions dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah addition atau penambahan. Contohnya memakai kata besides, in addition, further. Yang kedua, comparisons, perbandingan, menggunakan kata but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Ini kalau kamu bertentangan pendapatnya, pakailah ungkapan kata-kata ini. Yang ketiga, waktu atau time. Misalnya memakai kata first, firstly, second, then, next. Dan yang keempat itu adalah cause effect atau akibat. Contoh kata yang bisa dipakai adalah antara lain consequence, as a result, so, the result. Selanjutnya bisa juga memakai kata causal conjunction, reason and why. Give me a reason. Reason dan why atau sebab akibat. Kata yang bisa kamu pakai adalah seperti as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and etc. Well guys,
Gimana? Sudah pahamkah kamu dengan analytical exposition? Mudah-mudahan iya ya nak ya. Oke, materi kita hari ini tolong kamu catat di buku catatan ya. Dan jangan lupa kamu komen nama dan kelas di kolom komentar untuk kehadiranmu hari ini. I think that's all for today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.